Di sini saya ingin mencoba memberikan penjelasan menggunakan video. Sebelumnya kan sudah menggunakan audio, tapi ternyata ada yang mungkin masih kurang paham. Jadi saya akan mencoba menjelaskan menggunakan video tutorial, gitu kan, tentang materi reaksi substitusi alfa gitu. Nah, pertama kita harus mengenal dulu dari substitusi alfa ini, kita harus mengenal dulu tentang hidrogen alfa, karena dari semua reaksi-reaksi yang ada pada substitusi alfa ini, semuanya akan berkaitan oleh adanya hidrogen alfa. Hidrogen alfa itu apa sih? Jadi, hidrogen alfa merupakan suatu atom hidrogen yang terikat pada atom karbon alfa di samping gugus karbonil. Ini contohnya ada suatu gugus karbonil, C rangkap 2O kan gugus karbonil. Hidrogen alfa sebelah mana? Sebentar. Jadi, jika suatu gugus karbonil di sampingnya ada suatu atom C, ini kan ada atom C ya, walaupun tidak ditulis C gitu kan. Sebenarnya ini ada atom C, sini juga ada atom C. C ini kan masih hanya mengikat dua atom C yang lain, berarti dia masih punya dua ikatan. Otomatis dua ikatan itu kan H, atom H kan dia mengikat atom H. Berarti kan ini CO, CH3, ini CH2, CH2 seperti itu kan. Atom C di sebelah gugus karbonil adalah atom C alfa. Karena atom C alfa ini masih memiliki dua atom hidrogen, maka atom hidrogen yang diikat oleh C alfa ini disebutnya adalah atom hidrogen alfa. Jadi atom hidrogen alfa itu apa? Atom hidrogen alfa itu atom hidrogen yang terikat pada C alfa. Dan C alfa itu apa? C alfa adalah atom karbon di samping persis gugus karbonil. Gitu. Nah, ada kemungkinan nggak? Jadi gini, pasti ada yang bertanya. Terus Bu, kalau misalkan di sebelahnya gugus karbonil tersebut ada atom karbon, tapi dia nggak memiliki hidrogen. Contohnya misalkan di sini, jadi ini langsung ini, jadi nggak ada rantai ini, jadi ini langsung CO, sini CH langsung udah, habis itu CO, sini langsung H gitu kan. Suatu benzaldehid, misalkan ini CO, sini H, berarti kan yang atom C-nya punyanya ini, kan ini punya atom C, ini C alfanya. Tapi dia punya H nggak punya kan, 1, 2, 3, 4. C-nya udah memiliki 4 ikatan, otomatis dia nggak punya atom H lagi. Nah, berarti senyawa tersebut tidak memiliki hidrogen alfa. Jika senyawa tersebut tidak memiliki hidrogen alfa, berarti dia tidak bisa dilakukan substitusi alfa. Jadi di sini kita akan membahas hanya senyawa-senyawa yang memiliki C alfa, dan C alfa tersebut memiliki atom hidrogen alfa. Nah, selanjutnya, suatu hidrogen alfa itu bersifat asam dan dapat ditarik oleh suatu basa kuat. Jika Mas dan Mbak ingat kembali, suatu asam itu akan sifatnya akan lebih mudah melepaskan suatu hidrogen. Jadi, kenapa suatu hidrogen alfa ini bersifat asam? Karena hidrogen alfa ini dia posisinya di sebelah gugus karbonil, sehingga dia lebih mudah melepaskan hidrogen. H alfa ini lebih mudah lepas, maksudnya seperti itu. H alfa ini lebih mudah lepas sehingga bersifat asam karena dia lebih mudah melepaskan hidrogen seperti itu. Nah, hidrogen alfa bersifat asam karena adanya stabilisasi dan resonansi dari ion enolat produknya. Nah, contohnya ini suatu aseton, yaitu strukturnya yaitu CH3, CO, CH3. Nah, ini ada suatu gugus karbonil, di sebelahnya ada suatu H alfa, sebelahnya ada suatu karbon alfa, ini juga karbon alfa. Karbon alfanya masih memiliki atom hidrogen ya, 3 atom hidrogen, ini juga ada 3 atom hidrogen. Nah, ketiga atom hidrogen ini disebutnya H alfa. Berarti masih bisa dilakukan suatu substitusi. Misalkan ini pengen disubstitusi oleh suatu bahasanya di sini metoksi atau CH3O-, sini O-. Basa metoksi itu apa sih? Basa metoksi itu basa alkohol. Ini tuh sebenarnya alkohol, yaitu kalian mengenal kan pasti metanol itu rumusnya kan CH3OH. Karena ini kehilangan satu hidrogen, maka disebutnya basa metoksi. Jadi hanya CH3O-, kehilangan satu hidrogen. Karena dia bersifat minus, kalau ingat
materi-materi sebelumnya, jika bersifat minus kan dia sangat reaktif. Nah, basa ini sangat reaktif untuk menstabilkan dirinya, yaitu dengan mencari hidrogen yang lain. Hidrogennya dari apa? Hidrogennya dari hidrogen alfa, karena hidrogen alfa kan juga mudah lepas. Dia ingin mengambil hidrogen alfa, sehingga C ini jadi bermuatan negatif karena kekurangan satu hidrogennya, kekurangan satu ikatan. Ini menjadi suatu metanol. Ini harusnya CH3OH ya, karena ini CH3O tambah 1H. Ini harusnya CH3OH atau suatu metanol, jadi suatu alkohol. Yang CH2 ini karena kekurangan satu ikatan dengan H, maka akan bermuatan negatif. Tapi memiliki pasangan elektron bebas, karena tadi ini putusnya, jadi H ini tadi putus tidak dengan membawa elektronnya, elektron di ikatan ini. Jadi sini masih ada pasangan elektron bebas. Kekurangan ikatan dia. Nah, apa yang membuat hidrogen alfa itu bersifat asam? Jadi setelah dia putus, dia mudah putus, dia meninggalkan senyawa yang ditinggalkan oleh dia itu menjadi bisa beresonansi, karena tadi kan ini ditinggalkan nih sama hidrogen alfa. Dia meninggalkan dengan tidak membawa barang-barangnya. Barang-barangnya itu apa? Barang-barangnya itu elektron-elektron ini. Kan satu ikatan ini terbentuk dari 2 elektron. Nah, hidrogen alfa ini meninggalkan senyawa aseton ini dengan tidak membawa barangnya, dengan tidak membawa elektron-elektronnya, sehingga elektron-elektronnya diberikan kepada CH2. Jadi dia mau keluar dari rumahnya yang CH2 tadi, tapi nggak membawa barang-barangnya, jadi dia minggat gitu aja kan. Nah, CH2 ini karena dia masih kelebihan elektron, dia bisa beresonansi. Kalau ingat kembali, resonansi itu kan perpindahan elektron. Ini dia ada 2 elektron, otomatis dia bisa untuk membentuk suatu ikatan. Nah, CH2 ini ingin beresonansi yaitu dengan memberikan ikatannya ke sini. Jadi ini rangkap 2. Karena ini memberikan elektronnya ke ikatan yang ini, sehingga ini menjadi rangkap 2. Kalau ini rangkap 2, ini kan kelebihan C ini akan kelebihan ikatan. Karena ini jadi 1, 2. Ikatan yang baru kan terbentuk nih, jadi 1, 2. Ini udah ada lagi, 3, 4, 5. Jadi 5 ikatan, nggak mungkin C5 ikatan. Makanya ini ikatan dengan O rangkap 2 ini dilepaskan 1. Ke sini. Jadi ini rangkap 1. Kalau jadi seperti ini kan, ini rangkap 2, ini rangkap 1. Kalau misalkan ini jadi rangkap 1, O-nya minus. Kenapa? Karena O itu kan harusnya memiliki 2 ikatan. Nah, seperti itu. Jadi ini O-nya menjadi minus karena O harusnya memiliki 2 ikatan, jadi terlepas 1 ikatan karena C-nya kelebihan ikatan akibat resonansi dari CH2 yang ditinggalkan oleh atom hidrogen alfa. Nah, O yang minus ini jadi ada ikatan rangkap 2, ada O minus, ini sebutnya ion enolat. Ion enolat ini sangat reaktif. Jadi ion enolat ini sangat reaktif. Jadi dasarnya dulu ya. Jadi suatu hidrogen alfa itu dapat bereaksi secara asam maupun basa. Kalau basa itu menggunakan suatu metoksi. Tadi metoksi itu dari suatu metanol yang kehilangan satu hidrogennya sehingga O-nya menjadi minus. Jadi sangat reaktif. Dia sangat reaktif untuk mencari untuk menyeimbangkan dirinya lagi karena dia kehilangan satu hidrogen kan. Tadi awalnya metanol kehilangan satu hidrogen menjadi minus. Dia sangat reaktif untuk ingin berikatan lagi nih dengan hidrogen. Jadi dia mengambil hidrogen alfa. Nah, bisa juga direaksikan dengan suatu basa, dengan suatu asam. Asamnya itu suatu H3O+. Nanti di belakang ada contohnya ya. Nah, ini tadi udah terbentuk ion enolat. Jadi ini cara pembentukan ion enolat itu seperti ini. Karena stabilisasi resonansi dalam ion enolat pada suatu aseton, maka aseton bersifat asam yang lebih kuat dari suatu alkena. Jadi, untuk membuktikan bagaimana sih buktinya aseton ini lebih asam dibandingkan suatu alkena, atau misalkan dibandingkan suatu propana, karena ini ada 3C kan? Ada 3C, bagaimana cara membuktikan aseton ini lebih asam dibandingkan dengan suatu alkenanya suatu propana karena sama-sama memiliki 3C. Ya dengan cara kayak gini, karena pada aseton, jawabannya ya kalau ada pertanyaan kayak gitu, karena pada aseton ini
memiliki H alfa bisa bereaksi dengan suatu basa sehingga menyebabkan senyawa yang ditinggalkan oleh H alfa itu bisa beresonansi. Senyawa yang beresonansi akan menghasilkan suatu ion enolat. Ion-ion enolat ini bersifat lebih asam dibandingkan suatu alkana atau alkana tersebut suatu propana. Seperti itu ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa aseton lebih asam dibandingkan suatu alkana? Jawabannya seperti itu. Lanjut, hidrogen alfa pada suatu ester lebih sukar untuk ditarik oleh suatu basa. Tadi kalau ini kan tadi suatu keton, aseton ini kan suatu keton. R, ini COR, gitu kan. Kalau ini ada ternyata suatu ester kan memiliki hidrogen alfa juga. Lebih sukar untuk ditarik oleh suatu basa dibandingkan dengan hidrogen alfa pada aldehid dan keton. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini ada alasannya. Hal ini dikarenakan pada struktur ester, ini misalnya ada struktur ester ya, strukturnya kan R, kalau masih ingat di pelajaran sebelumnya R, C, O, O, R. Kalau misalkan keton kan tadi R, C, O, R. Jadi misalkan kalau ini mau jadikan keton, ini nggak ada O-nya. Langsung CH3, CO, CH2, CH3, seperti itu kan. Karena ini ester, maka setelah CO ada O-nya. Kan. Hal ini dikarenakan pada struktur ester terdapat atom O di samping gugus karbonil. Jadi ada atom O di samping gugus karbonil yang mengakibatkan terjadinya delokalisasi muatan sehingga menyebabkan atom O pada gugus karbonil menjadi bermuatan negatif. Jadi menjadi ion enolat tanpa harus melalui reaksi dengan suatu basa. Jadi atom O di sebelah gugus karbonil ini pada struktur ester ini kan masih punya elektron bebas. Sama seperti yang tadi. Dua elektron bebasnya ini bisa didelokalisasi atau diresonansi, bisa diberikan ke sini sehingga menjadi ikatan kan di sini. Sama caranya seperti yang tadi di materi yang ini kan juga CH2-nya memiliki kelebihan muatan, dua muatan. Kalau diberikan ke sini kan akan terbentuk satu ikatan. Karena ini terdiri dari dua elektron, maka jika diberikan ke ikatan ini, maka akan terbentuk ikatan baru, seperti itu kan. Karena nih O juga masih memiliki dua elektron bebas, elektron bebas ini sewaktu-waktu bisa diberikan ke ikatan ini, sehingga membentuk ikatan. Satu ikatan baru lagi. Kalau ini terbentuk suatu ikatan baru, maka C-nya akan kelebihan ikatan kan, sama dengan tadi, jadi C-nya itu berikatan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berikatan 5. Otomatis mana harus dikurangi? Otomatis kan yang ini karena ada dua ikatan, maka harus dikurangi 1. Dilepas 1 ikatannya. O-nya ini menjadi minus. Di sini ada minusnya. Kalau O-nya udah minus, berarti kan ini udah terbentuk ion enolat. Maka kira-kira perlu nggak kalau untuk direaksikan lagi dengan suatu basa? Kan akan lebih sulit untuk direaksikan dengan suatu basa lagi karena ini akan bermuatan minus, nanti basanya juga bermuatan minus. Karena misalnya basanya kan basa metoksi kan yang bisa menyerang suatu senyawa H alfa, harus basa metoksi. Kalau misalkan basa biasa misalkan CH3OH gitu nggak cukup praktif untuk mengambil hidrogen alfa karena dia tidak bermuatan, sedangkan kita mau ngambil hidrogen untuk menstabilkan basa tersebut kan, seperti itu. Jadi ini sudah bermuatan negatif dulu, sudah terbentuk ion enolat dulu, tanpa perlu adanya suatu basa untuk membentuk suatu ion enolat. Jadi senyawa ester ini lebih sukar untuk direaksikan dengan suatu basa dibandingkan dengan senyawa aldehid dan keton. Seperti itu. Karena hidrogen alfa dari ester sulit ditarik oleh suatu basa, maka sifat keasaman ester lebih rendah dibandingkan dengan aldehid dan keton. Tadi kan sifat keasaman itu tergantung dari seberapa mudahnya senyawa tersebut melepaskan hidrogen alfa kan. Karena tadi keton mudah melepaskan hidrogen alfa, aldehid juga sama caranya dengan keton mudah melepaskan hidrogen alfa. Dan ini ester sulit karena tadi terbentuk resonansi atau delokalisasi kan sama ya, resonansi dan delokalisasi elektron pada atom O-nya, dan jadi sehingga dia tidak ditarik hidrogen alfanya. Jadi ester ini sifatnya tidak atau kurang asam dibandingkan aldehid dan keton. Jadi ini kalau misalnya ditanya alasan kenapa ester tidak seasam aldehid dan keton, karena alasannya karena ester ini sukar atom hidrogen alfa. Dia memiliki atom hidrogen alfa. Di sini kan ada atom hidrogen alfa nih. Ini kan C alfa, ini
C alfanya masih memiliki hidrogen, otomatis hidrogennya hidrogen alfa. Tapi hidrogen alfanya sukar, ditarik oleh suatu basa metoksi misalkan. Kenapa? Karena di sini ada atom O, di sebelah sebelah gugus karbonil ada atom atom O-nya memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya bisa berdelokalisasi atau beresonansi sehingga sudah terbentuk ion enol terlebih dahulu sebelum direaksikan dengan suatu basa sehingga ditarik gugus hidrogen atom hidrogen alfanya seperti itu. Lanjut ya. Ini jika suatu hidrogen adalah pada posisi terhadap dua gugus karbonil. Jadi ada dua gugus karbonil, dua-duanya memiliki hidrogen alfa. Contohnya pada anhidrida asam, maka muatan negatif pada anionnya dapat didelokalisasi oleh kedua gugus CO. Ini contohnya ada anhidrida asam. Anhidrida asam kan cirinya memiliki dua gugus karbonil. Ini gugus karbonil, ini punya C alfa, ini C alfa, C alfanya punya H alfa, ini juga punya H alfa. Ini gugus karbonil lagi di sebelahnya, otomatis C alfa punya H alfa, ini C alfa punya H alfa. Bisa nggak direaksikan oleh suatu metoksi atau suatu basa? Ini basanya metoksi lagi ya. Contohnya bisa. Misalkan ini mau direaksikan ke C alfa ini dulu karena C alfa ini kan mengikat ke sini. Jadi ini C alfa yang ini kan kayak punyanya C alfa yang ini dan ini posisinya. Berarti kita reaksikan yang ke C alfa ini dulu ya. Ke C alfa yang ini sehingga terbentuk metanol, ini bermuatan negatif. Ini harusnya ada pasangan elektron bebas seperti itu kan. Nah, pasangan elektron bebas ini bisa berdelokalisasi atau beresonansi ke dua arah. Kalau yang tadi pada aseton itu kan tinggal berdelokalisasi atau beresonansinya ke sebelah sini karena sebelahnya nggak ada lagi, cuma ke sini aja. Karena ini C-nya bisa berdelokalisasi maaf susah ke karbonil yang sebelah kiri sehingga terbentuk ion enolat di sebelah kiri atau berdelokalisasi ke karbonil yang sebelah kanan sehingga yang bersebelah kanan bermuatan negatif atau terbentuk ion enolat. Jadi pada gugus anhidrida asam kedua sisi karbonilnya itu bisa terbentuk ion enolat. Dia tergantung mau yang mana, mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan terbentuk ion enolatnya seperti itu. Karena di posisinya yang diserang itu C alfa di tengah dulu karena C alfa ini kan C alfa milik kedua gugus karbonil nih. Di gugus karbonil yang ini bertindak sebagai C alfa, di gugus karbonil ini juga bertindak sebagai C alfa. Nah, C alfa ini kan akhirnya bermuatan negatif dengan ada dua elektron seharusnya kan. Dua elektron ini kan bisa berdelokalisasi atau beresonansi ke sebelah kiri sehingga membentuk ion enolat yang sebelah kiri, C karbonil sebelah kiri. Kemudian jika berdelokalisasi ke sebelah kanan, akan membentuk ion karbonil di sebelah kanan. Atau ion enolat pada gugus karbonil di sebelah kanan. Seperti itu. Ini untuk kalian agar tahu aja. Tapi kemungkinan besar saya tidak mengeluarkan soal yang ini ya. Nah, selanjutnya ada materi tentang tautomerisasi ketoenol. Tautomerisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tauto atau sama dan meros yaitu bagian. Tautomer ialah isomer struktural yang berbeda dalam hal lokasi proton dan ikatan rangkapnya. Ini contohnya ada suatu gugus senyawa yang memiliki gugus karbonil. Jika dia direaksikan, misalkan ini kalau ketoenol itu berarti kan akan terbentuk suatu enol atau suatu alkohol, maka direaksikannya dengan suatu asam. Di sini biasanya dengan suatu asam sehingga berubah menjadi bentuknya enol atau suatu alkohol. Tapi senyawanya sama. Dari senyawa yang sama bisa berubah bentuk. Itu dinamakan tautomerisasi ketoenol. Jadi keto itu yang namanya keto itu senyawa yang memiliki gugus karbonil itu disebutnya keto. Kemudian direaksikan dengan suatu asam, maka akan terbentuk suatu alkohol atau alkoholnya itu suatu enol. Kenapa enol? Jadi enol itu berasal dari kata ena atau alkena, kan penamaan alkena itu ada kata ena-enanya atau suatu alkena. Jadi tadi terbentuknya kan ada enanya dengan suatu alkohol atau penamaan alkohol kan ada olnya.
dengan suatu alkohol. Jadi suatu keto atau suatu senyawa yang memiliki gugus karbonil jika direaksikan dengan suatu asam nantinya, maka akan terbentuk suatu senyawa enol atau senyawa yang terdiri dari suatu alkena dan suatu alkohol. Nah, tautomer enol atau yang berasal dari kata ena plus ol tadi merupakan suatu bentuk alkohol yang terjadi karena serah terima suatu atom hidrogen alfa ke oksigen karbonil. Bentuk enol memiliki ikatan rangkap terkonjugasi sehingga menambah kestabilan dan juga memungkinkan untuk terbentuknya ikatan hidrogen internal sehingga mampu untuk menstabilkan tautomer. Nah, ini tadi kan saya udah bilang di awal kalau misalkan hidrogen alfa itu bisa direaksikan dengan suatu asam maupun basa. Kalau dengan suatu basa akan terbentuk ion enolat yang tadi sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita coba direaksikan dengan suatu asam. Asamnya itu H3O+, ini H3O+. Direaksikan dengan suatu asam, maka akan terbentuk suatu enol kan, jadi ada suatu alkena ya, dan suatu alkohol. Bagaimana caranya? Ini satu karbonil, pertama-tama direaksikan dulu dengan suatu asam. Nih, kalau suatu asam kan yang berarti yang bereaksi kan hanya, karena asam kan identik dengan melepaskan satu H. Ini gugus karbonil kan bermuatan negatif, otomatis dia menyerang H pada H3O+, sehingga terbentuk OH+, atau O ini akan kelebihan muatan, karena muatannya akan kelebihan ikatan, karena harusnya ikatan pada OH-nya 2, ini jadi ada 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, sisanya, kan ini tadi H3O+, ambil satu H-nya, masih ada H2O. H2O akan bereaksi dengan atom H-alfa. Kan ini C. Ini C-alfa, ini juga C-alfa. C-alfa di sini kan masih memiliki 3 atom H-alfa. Kan ini C doang, berarti ini nggak ada ikatan lagi. Berarti sini kan C-nya hanya berikatan 1. Otomatis yang lainnya kan berikatan dengan H. Otomatis ini kan H-alfa. Salah satu H-alfanya ini bereaksi dengan H2O dari tadi asam sisa asamnya. H2O ini mengambil H-alfa, menarik satu H-alfa, sehingga ini menjadi rangkap 2. Dan ini ditinggalkan, seperti yang tadi di ion enolat kan ini ditinggalkan, sehingga langkahnya ya ini langkah cepatnya ini langsung rangkap 2 gitu kan, langkah gampangnya kan ini diambil satu tanpa membawa apapun, sehingga ini bermuatan negatif, ada 2 elektron bebas ceritanya di sini. 2 elektron bebas itu kan nanti akan memberikan ke sini, memberikan CH2 ini akan memberikan 2 elektron bebasnya ke ikatan yang ini sehingga membentuk satu ikatan lagi, jadi ikatan rangkap 2. Kalau ini ikatan rangkap 2, otomatis kan ini kelebihan ikatan. Karena ini emang udah kelebihan ikatan dari awal, maka dia akan melepaskan satu ikatannya. Nah, akan melepaskan satu ikatannya. Kalau misalnya tadi yang terbentuk ion enolat ininya minus karena melepaskan satu ikatan jadi kekurangan satu ikatan O-nya, karena kalau ini dari awal O-nya kan sudah berikatan dengan H pada asam, sehingga dia tidak kekurangan satu ikatan, sehingga menjadi suatu enol. Ini senyawa enol itu senyawa alkena dan suatu alkohol plus H3O+, seperti itu. Nah, senyawa karbonil yang tidak memiliki atom hidrogen pada posisi alfa tidak dapat membentuk enol dan berada hanya dalam bentuk ketonnya saja. Ini saya sudah bahas tadi di awal ya. Jadi misalkan ada senyawa karbonil, contohnya formaldehid dengan struktur HCOH. Ini kan dia mempunyai karbonil sebelahnya tapi nggak punya C alfanya aja nggak punya. Bagaimana dia punya H alfa? Seperti karena tadi H alfa itu kan H yang terikat pada C alfa, berarti ini tidak bisa direaksikan menjadi suatu enol atau suatu ion enolat. Benzaldehid, ini tadi yang saya sudah bahas di depan, ini COH, ini punya C alfa, tapi C-nya tidak memiliki H alfa, karena ini C-nya udah berikatan 1, 2, 3, 4. Jadi nggak bisa berikatan lagi sama H, nggak punya ikatan dengan H, berarti ini nggak punya H alfa, nggak bisa juga membentuk enol atau ion enolat. Begitu pula dengan benzofenone. Ini CO, ini punya C alfa, ini juga punya C alfa. Tapi sama kayak benzaldehid, C alfanya sudah berikatan penuh. Jadi nggak bisa berikatan lagi dengan H, nggak bisa punya ikatan dengan H. Berarti C alfanya itu tidak memiliki H alfa. Maka
senyawa-senyawa karbonil, senyawa-senyawa yang memiliki gugus karbonil tapi tidak memiliki hidrogen alfa, maka tidak bisa terbentuk suatu enol maupun ion enolat seperti itu. Walaupun dia punya C alfa, kalau dia punya C alfa tapi nggak punya H alfa ya sama aja nggak bisa karena semuanya tergantung dari H alfanya. Nah, bagaimana reaktivitas enol dan enolat? Jadi, senyawa karbonil yang memiliki H alfa jika diperlakukan pada kondisi asam, tadi dengan H3O+, akan membentuk enol. Jadi, kalau tadi asam kan, saya ulangi lagi, kalau asam dengan H3O+, maka pertama-tama O-nya bereaksi dulu dengan H pada H3O+, sehingga membentuk OH+. Kemudian sisanya masih ada H2O, H2 ini akan menyerang H alfa. H alfanya ini akan diserang oleh H2O sehingga terbentuk ikatan rangkap di sini. C ini kelebihan ikatan sehingga melepaskan satu ikatannya. Terbentuklah suatu enol seperti itu kan. Sedangkan pada kondisi basa akan membentuk ion enolat. Tadi kalau pada basa akan terbentuk ion enolat karena ini ada H alfa akan diserang oleh basa. Ingat, basa yang digunakan itu bukan basa CH3OH atau CH3CH2OH atau metanol maupun etanol. Basa itu basa metoksi ya, basa yang kehilangan satu H. Boleh menggunakan suatu etanol, tapi etanolnya harus kehilangan satu H, jadi suatu etoksi seperti itu. Ini suatu metoksi bermuatan negatif, maka dia akan sangat reaktif. Mengambil H, nanti akan terbentuk suatu ion enolat, gitu kan. Nah, bagaimana reaktivitas dari enol? Nah, ikatan rangkap pada enol adalah kayak elektron. Kalau kalian masih ingat di pelajaran suatu alkena kan nih pada enol kan ada ikatan rangkap ini kan kayak akan elektron, jadi ikatan rangkap suatu ikatan itu kan terbentuk dari dua elektron. Ini misalkan ini rangkap ikatan, ini kan ada satu dua, ini ikatan lagi ada satu dua, otomatis kalau ikatan rangkap ini ada 4 elektron ya kan. Nah, makanya pada ikatan rangkap pada enol kayak elektron, sehingga enol berlaku sebagai nukleofil dan akan bereaksi dengan suatu elektrofil dengan cara yang hampir sama dengan alkena. Tetapi enol lebih reaktif dibandingkan dengan alkena karena adanya donasi elektron dari elektron pi oksigen. Jadi kan kalau alkena kan reaksi pada alkena itu kan banyak, bisa direaksikan dengan suatu halida asam, bisa direaksikan dengan macam-macam, bisa reaksi substitusi, bisa reaksi eliminasi, seperti itu kan. Sama ini juga bisa ikatan rangkap ini bisa direaksikan dengan halida asam, bisa reaksi substitusi, bisa reaksi eliminasi. Tapi apa yang menyebabkan suatu enol ini lebih reaktif dibandingkan alkena? Itu karena pada enol itu ada OH-nya. OH ada atom O ini kan bersifat elektronegatif. Jadi dia masih memiliki elektron bebas. Elektron bebas ini bisa menambah kereaktifan daripada enol seperti itu. Jadi suatu enol ini lebih reaktif daripada suatu alkena. Nah, bagaimana dengan enolat? Fakta menunjukkan bahwa ion enolat jauh lebih reaktif daripada enol, karena ion enolat dapat menjalani banyak reaksi-reaksi penting di mana enol tidak dapat menjalaninya. Kenapa ion enolat lebih banyak menjalani reaksi penting dibandingkan enol, apalagi alkena? Karena seperti yang kita lihat, ion enolat ini kan bermuatan negatif. Semua senyawa yang bermuatan negatif itu kan senyawa yang tidak stabil, kan dia kekurangan ikatan. Maka dia akan lebih cenderung lebih giat untuk mencari ikatannya dibandingkan dengan senyawa yang sudah stabil. Senyawa enol ini kan senyawa yang sudah stabil, dia kan nggak ada yang bermuatan negatif. Otomatis dia ya bisa aja dia berikatan atau bereaksi dengan yang lain itu kan hanya melalui ikatan rangkapnya, karena ikatan rangkapnya tadi terbentuk dari 4 elektron kan, ya reaktif. Tapi akan lebih reaktif dengan senyawa-senyawa yang bermuatan negatif karena dia kekurangan ikatan. Sama kalau misalnya kayak kita lagi biasa aja, lagi nggak puasa kan, ya makan siang biasa aja karena kita kayak makan siang ya kalau lapar ya makan kayak gitu kan. Beda kalau misalnya kita lagi berpuasa, makan siang kan kita nggak boleh makan karena kita harus nunggu maghrib. Otomatis kan kita kayak merasa lapar, nanti pas maghrib kayak jadi pengen banget untuk makan. Beda kalau misalnya hari biasa bisa makan siang, nanti sore malamnya ya makan malam biasa, nggak terlalu pengen banget seperti itu. Jadi sama kayak ion enolat, karena dia kekurangan ikatan, dia akan lebih reaktif untuk mencari ikatannya gitu.
Ini alasannya, kalau ini alasan secara kimia organiknya, ion enolate membawa penuh muatan negatif. Muatan negatif ini yang membuatnya lebih nukleofilik dibandingkan dengan enol yang bermuatan netral. Jadi posisi alfa dari ion enolate sangat reaktif dibandingkan reaktif terhadap elektrofil. Jadi kalau secara kimianya kayak gitu, kalau misalkan cara bahasa gampangnya seperti saya bilang, karena dia tadi bermuatan negatif, dia pengen banget nih menstabilkan dirinya dengan berikatan dengan yang lainnya. Sedangkan yang enol tadi, karena dia sudah netral, nggak memiliki kekurangan apapun, jadi dia ya bisa aja berikatan atau bereaksi dengan yang lainnya, tapi tidak seambisius, ceritanya gitu kan, tidak seambisius ion enolate ini, seperti itu. Nah, ini materi selanjutnya ada halogenasi pada halogenasi alfa dari keton dan aldehid. Jadi halogenasi pada keton dan aldehid. Keton dan aldehid dapat dihalogenasi pada posisi alfanya bila direaksikan dengan Cl2, Br2, atau I2 dalam kondisi asam. Ini contohnya suatu asetopenon, ada gugus karbonil. Ini kan asetopenon kan suatu namanya on, berarti dia golongan keton. Ada CO, ini ada R, ini juga R. Dia memiliki C alfa, otomatis dia memiliki H alfa. Nah, H alfanya ini ternyata bisa dihalogenasi atau bisa digantikan dengan suatu halogen. Yaitu gimana caranya? Caranya dengan direaksikan ini dengan Br2 dalam kondisi asam. Dengan kondisi asam asetat, sehingga H alfanya ini digantikan dengan suatu Br atau suatu halogen. Nah, mekanismenya pertama-tama reaksi asam basa antara katalis dan oksigen karbonil membentuk senyawa karbonil terprotonasi. Pertamanya itu menggunakan katalis asam. Katalis asam ini memprotonasi karbonilnya sehingga menjadi OH. Karena di sini O-nya kelebihan muatan, kelebihan ikatan, sehingga melepaskan satu ikatannya. Karena ini melepaskan satu ikatannya, jangan dari situ sama ini, biar kalian gampang mengerti gini. Asam, ada suatu asam, tadi asamnya itu kan suatu asam asetat atau CH3COH berikatan dengan gugus karbonil seperti ini, jadi ini bermuatan positif. Kemudian ini ada H alfa, karena ini CO, O-nya kelebihan muatan, kelebihan ikatan, sehingga dia akan lebih mudah melepaskan ikatannya, seperti itu kan. Nah, ini H ini, karena H alfa ini akan putus karena efek dari kelebihan ikatan pada atom O ini. Jadi ini atom O kelebihan ikatan ingin melepaskan ikatannya, satu ikatannya kan ini kita tangkap melepaskan satu ikatannya, sehingga ini C-nya kekurangan ikatan. C di sini kan jadi kekurangan ikatan hanya 1, 2, 3. Maka H alfa ini memutuskan diri gitu kan, dia kan seperti tadi saya kasih tahu di awal, H alfa ini kan bersifat asam. Senyawa-senyawa yang bersifat asam akan lebih mudah melepaskan hidrogen. Nah, H alfa ini juga lebih mudah melepaskan hidrogen. Kapan dia melepaskan hidrogen? Ketika C ini kekurangan ikatan. Jadi H alfa ini memberikan ikatannya ke C ini, sehingga lepas hanya seperti itu. Nah, ikatan rangkap yang terbentuk antara C dengan CH2 ini akan bereaksi dengan suatu halogen. Halogennya kan tadi Br2. Nah, reaksi halogenasinya ini sama dengan reaksi halogenasi pada suatu alkena. Kan ini mirip toh. Yang bereaksi apa? Yang bereaksi ya suatu alkenanya ini. Alkenanya bereaksi dengan Br, dengan satu BR-nya lagi lepas. Maka terbentuklah suatu ikatan CH2 dengan Br. Terbentuk ikatan ini di sini. Terbentuk ikatan CH2 dengan Br. Pertama ini ya, jadi dari sini ke sini terbentuk suatu ikatan CH2 dengan Br. Karena ini tadi satu ikatannya diambil oleh Br, C-nya jadi kekurangan ikatan lagi kan. C-nya kekurangan ikatan lagi, otomatis ini hanya H di sini kan ini ingin memutuskan diri lagi dengan memberikan ikatannya pada O di sini. Jadi ini diberikan ikatannya di sini, terbentuklah zat antara ini. Kemudian ini karena kelebihan ikatan,
O-nya memutuskan satu H-nya. Sehingga terbentuk senyawa ini. Senyawa karbonil yang tersubstitusi dengan suatu halogen. Lepas protonnya, seperti itu. Nah, ini contoh latihan. Saya memberikan latihan, tapi saya tidak memberikan tenggat waktu. Ini hanya untuk kalian latihan untuk UTS saja. Ini contoh latihan soal yang nanti akan saya keluarkan pada UTS. Jadi, gampang ini. Buktikan bahwa menggunakan persamaan reaksi, senyawa pentanon itu kan berarti suatu keton ya, memiliki hidrogen alfa. Sehingga A dapat terbentuk ion olat dengan suatu basa. Berarti caranya bagaimana, Bu? Kalau gini, kalian gambar dulu pentanon. Kalian tentukan H alfanya mau yang sebelah kiri apa sebelah kanan dari pentanon tersebut. Kalau udah, kalian reaksikan dengan suatu metoksi. Kalian ikuti cara ini. Metoksi, di sininya bukan aseton tapi suatu pentanon. Nah, ini nanti kan akan terbentuk ion enolat. Nah, kayak gimana reaksinya terbentuk ion enolat? Itu nomor A. Yang nomor B, terbentuknya senyawa enol dengan direaksikan oleh suatu asam H3O+. Caranya, kalian tulis lagi pentanon, kemudian kalian reaksikan dengan suatu asam. Caranya gimana? Caranya sama seperti ini. H3O+, berarti H-nya nanti akan bereaksi dulu dengan O pada gugus karbonil, sehingga terbentuk OH+, kemudian sisanya H2O akan bereaksi dengan H alfa, sehingga nanti terbentuk enol. Kalian cuma suruh membuktikan bahwa pentanon ini memiliki H alfa. Kalau dia memiliki H alfa, otomatis dia bisa terbentuk ion enolat dan suatu enol. Seperti itu penjelasan dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.